Kalau dari non Alfamart Class masuk bergabung dengan Alfamart selalu dimulai dari grade 3. Tapi salah satu benefit dari lulusan Alfamart Class itu langsung grade 4. Selesai nilai lulus ada sertifikat, kita akan rekrut 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan acara kesayangan kita, yaitu Ngompres, Ngobrol Prestasi. Bukan hanya prestasi yang akan kita bahas di sini, namun proses yang akan kita bahas bagaimana membuka mata hati kita untuk masa depan kita yang lebih baik. Dan di sini saya sudah berada di suatu tempat yang sangat keren sekali, yaitu di DC Alfamart Jember. Dan kita akan berkenalan dulu nih dengan orang-orangnya, dengan narasumbernya. Pertama saya akan berkenalan dulu dengan Kaprok SMK Negeri 1 Lumajang. Boleh diperkenalkan Ibu, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Yuni Setiawati. Saat ini tahun ajaran baru ini saya mendapatkan amanah nyupiri BCA, BC plus pemasaran. Nyupir berarti Nyupir ini 9 kelas ini. berarti harus membawa Harus ya. membawa Iya. ya. Dan di Oke. sana pemasaran itu juga merupakan satu-satunya SMK yang ada di Lumajang, kota kita tercinta, Iya. yang bekerja sama dengan PT Sumber Alvaria Trijaya TBK. Satu-satunya di Satu-satunya Lumajang. di Keren Lumajang. sekali. Luar Oke, biasa. Luar biasa Lumajang, SMK Negeri 1 Lumajang. Yes. Yes. Oke. Berarti kita sudah MOU ya Ibu ya? Iya. Dari tahun berapa Ibu ini? Kalau MOU itu antara SMK 1 dengan saat itu dengan provinsi ya, Bapak Ibu, itu di tahun 2015, hanya SMK 1 itu langsung join bareng itu di tahun 2016. 2016. Wow, ini berarti sudah sekian tahun ke 2022 ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan sudah melahirkan pekerja-pekerja yang handal Yang tentunya, handal. yang kompetitif ya. Oke, seperti itu. Kemudian lagi di Alfamart ini kan pastinya ada apa namanya? Gimana sih cara masuknya atau bagaimana? Atau mungkin Bu Linda menjelaskan dulu tentang Alfamart di SMK Negeri 1 Lumajang ini seperti apa? Kaitannya dengan Alfamart yang ada di SMK 1, yang pertama itu kita punya SMK itu punya program keahlian yang bernama pemasaran. Pemasaran itu seperti yang kita ketahui itu sering kali berubah namanya. Jadi Berubah. kalau di SMK 1 Lumajang mulai tahun 1969, saya belum lahir ini, Bu. Saya belum lahir. Ya, Sejarahnya. itu mulai MB, manajemen bisnis, kemudian ganti lagi tata niaga, ganti lagi perdagangan seperti itu, kemudian kembali lagi pemasaran, ganti pemasaran, kembali lagi ke tata niaga, kemudian di kurikulum 13 itu menjadi bisnis daring dan pemasaran, dan untuk kurikulum Merdeka ini, kurikulum Merdeka yang lagi tren sekarang ini ganti lagi saudara. Ganti apa nih Bu? Kembali lagi ke pemasaran. Kembali lagi seperti pemasaran. itu. Luar Oke, biasa luar memang. biasa ya. Dengan apa ya? Dari pindah-pindah tapi untuk menghasilkan alumni-alumni yang handal Yang ini handal. sangat keren sekali ya, luar biasa. Kemudian saat itu di tahun 2015 itu ada kegiatan tahunan dari Provinsi Jawa Timur, lomba kompetensi siswa, dan SMK 1 Lumajang saat itu banyak sekali meraih juara di berbagai program keahlian. Ingat saya ada 5 atau 6 gitu loh. Dari sana akhirnya mendapat kepercayaan dari provinsi untuk diajak gabung dengan Alfamart Class. Nah itu kami sangat bangga mendapat kepercayaan seperti tidak semua sekolah di SMK Lumajang seperti itu. Hanya SMK Negeri 1 Ya, Lumajang, akhirnya keren sekali. terjalin MOU antara SMK 1 Lumajang
melalui provinsi dengan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, seperti itu. Oke ya, dan saya ketahui juga untuk SMK-SMK di seluruh Indonesia itu mungkin ada sekitar 118 SMK. Sekitar itu, nggak tahu untuk tahun ini ya. Nah, berarti kan keren sekali antara pihak Alfamart dan SMK untuk bekerja sama menghasilkan alumni-alumni yang siap bekerja seperti itu. Setahu saya memang PT Sumber Alvaria Trijaya itu benar-benar welcome dengan dunia pendidikan seperti itu. Apalagi dunia SMK. Nah, Misalnya nih di SMK lulus biasanya kan kita ada jargon membawa BMW. Nah, bekerja, melanjutkan kuliah dan berwirausaha. Nah, ini PT Sumber Alvaria Trijaya ini menyiapkan, mereka siap menampung untuk ayolah jadi lulusan SMK yang nggak melanjutkan kuliah, yang nggak berwirausaha, bisalah masuk ke sini. Nah, seperti itu kan sudah punya wadah, sudah diwadahi oleh mereka, seperti itu ya. 100% langsung 100% bekerja. langsung bekerja. Begitu langsung, lulus jeret langsung ya. langsung Keren bekerja, sekali ya. Allah, saya ingin 100%. sekolah lagi kalau seperti ini. Berarti kalau misalnya kita ini mau masuk ke Alfamart ini ada prasyaratnya dong. Ya kan? Alurnya seperti apa? Nah, itu tuh saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Ibu dan Mas atau Bapak ya di sini ya. Panggil Mas saja. Mas saja, biar lebih muda. Oh, seumuran. Maunya umur tua sama saya. Oke, dikenalkan dulu Ibu, Mas-masnya boleh silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratih Ruth Zaubin. Kebetulan saya dipercayakan di Alfamart cabang Jember ini sebagai People Development Manager, dan saat ini kami di sini fokus terkait dengan pengembangan people yang ada di Alfamart cabang Jember. Dan area coverage kita juga cukup banyak, ada 8 kabupaten dan 2 kota. Seperti itu. Jadi cukup luas area coverage untuk cabang Jember. Begitu. Oke. Terus selanjutnya, Mas, monggo silakan. Iya, perkenalkan nama saya Yonatan Bagus Prastyo, biasanya dipanggil Bagus. Iya. Memang Mas bagus sih orangnya kayaknya ya. Terima kasih. Mulai. Di sini saya bagian dari People Development, tapi lebih spesifik ke departemen L&D, Learning and Development. Jadi bagian pengajarannya. Pengajarannya. Oh, berarti saya Trainernya ya. Oke. Iya. Lanjut. Oke. Kalau saya Riki Catra Arisandi ya, saya masih satu tim dengan Bu Rate. Kalau Mas Bagus ada di L&D, kalau saya di tim rekrutmennya. Ya, kalau tadi Bu Linda menjelaskan di SMK 1 Lumajang sebagai drivernya ya. Kalau saya sebagai kondektur mungkin ya, yang bertugas untuk mencari penumpang. Nah, cari penumpang untuk dibawa masuk ke busnya Bu Linda. Nah, Mas Bagus sebagai tour guide-nya. Wow. Yang ngajarin di dalam bus itu harus seperti apa sih. Oke, bisa dipahami ya. Keren sekali ini perumpamaannya, biar penonton ini biar paham. Oh ya, Bu Linda ini sebagai ininya, ini cari ininya. Oke. Jadi kalau misalnya seperti itu, berarti antara sekolah dan Alfa ada sinkronisasi biar bisa menyatu kurikulumnya, gitu kan? Bisa dijelaskan seperti apa itu kurikulumnya biar menyatu seperti apa, Ibu atau Masnya, boleh silakan dicek. Baik, kalau untuk sinkronisasi kurikulum kita terpusat di HO kami. Jadi memang program Alfamart Class ini tidak hanya ada di Jawa Timur saja. Jadi di Indonesia tadi yang sudah disampaikan ada lebih dari 180 sekolah kita kerjasama. Kemudian kita juga dibantu oleh tim yang ada di HO di pusat kita terkait dengan kurikulum yang disinkronisasikan dengan jurusan pemasaran begitu, supaya nantinya dari siswa maupun dari para guru juga tidak menemukan kesulitan pada saat memberikan materi kepada siswanya, tetapi masih sesuai dengan pekerjaan yang nanti saat mereka lulus bekerja di Alfamart, seperti itu. Jadi mulai dari konsep dasar pemasarannya, kemudian pelayanan, bahkan sampai
materi-materi online seperti itu juga diajarkan kepada siswa gitu. Jadi sesuai dengan kurikulum yang ada di pemasaran, kita coba terapkan materi-materi yang sama dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan nanti di dunia industri di Alfamart seperti itu. Keren sekali ya, berarti anak-anak ini sudah langsung siap kerja, sudah disiapkan dari awal seperti ini. Kemudian kalau misalnya dari kurikulumnya sudah ya, berarti dari guru-gurunya juga. Gurunya diklat, ada diklat dari Alfal. Berarti ini gurunya keluar dari sekolah, diklat, kemudian diajari cara-cara ininya ya. Guru yang nanti akan menjadi pengajar di siswa Alfamart Class itu harus tersertifikasi oleh Alfamart. Oke, kalau misalnya sudah sertifikasi, wah ini gurunya sudah kompeten nih, apalagi siswanya nanti yang akan dihasilkan, seperti itu ya. Oke, keren sekali Alfamart ya. Oke, setelah dari guru-gurunya, ada nggak, misalnya kita kan di SMK itu ada tempat magang ya, magang sekian, misalnya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Kalau di Alfamart ini berapa bulan? Awal itu 9 bulan ya Mbak Rati. Iya, Awal 2 9 bulan? semester. 9 bulan. Langsung 2 semester? 2 semester. Seperti itu. Itu ditempatkan di. Kalau di SMK 1 ya di Alfamart se-Kabupaten Lumajang. Magang itu sudah ditempatkan di Alfamart? Iya, langsung di toko Alfamart. Iya. Dan yang membuat bahagia, siswa itu dapat uang saku tiap bulan dari Alfa, luar biasa. Ada tipsnya? Luar biasa. Oke, luar biasa. Berarti nggak nanggung-nanggung ya Alfamart ini. Termotivasi. Dari sini pastinya sudah banyak ya Bu Linda, alumni-alumni kita yang sudah berhasil di Alfamart seperti ini ya. Bahkan belum 1 tahun aja karirnya sudah meningkat, dari kru itu sudah menjadi acos. Acos. Belum 1 tahun itu. Acos itu bisa dijelaskan apa Bu Linda? Asisten Chief of Store. Of Store. Iya. Orang kedua dari kepala toko ya Mas Bagus. Dan pastinya kalau sudah jadi acos, status jabatan kontrak jadi tetap. Jadi sudah tenang gitu. Kalau masih kru, mereka masih agak khawatir saya diperpanjang tidak kontraknya. Tapi kalau udah jadi acos tuh pasti karyawannya udah tetap. Oke. Karyawan tetap. Jadi misalnya masih jadi kru, ini kan kalau misalnya dia ketar-ketir nih diperpanjang atau enggak, berarti kan dia harus mempersiapkan dirinya lebih baik gitu kan ya Mas ya. Itu apa sih yang harus disiapkan? Pastinya keahliannya dia, karena semakin tinggi jabatan, tanggung jawabnya kan semakin besar. Nah, salah satu kelebihan lulusan Alfamart Class itu sudah masuk di tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan yang non Alfamart Class. Jadi kalau di kru kita tuh ada 2 grade. Ada grade 3 dan grade 4. Nah, kalau dari non Alfamart Class masuk bergabung dengan Alfamart selalu dimulai dari grade 3. Tapi salah satu benefit dari lulusan Alfamart Class itu langsung grade 4. Jadi sudah 1 tingkat lebih tinggi, sehingga untuk naik ke level acos yaitu grade 5 itu lebih dekat gitu, lebih cepat jadinya nantinya kalau dia sudah sudah menguasai keahliannya sebagai acos nih, sudah tahu tugas-tugasnya sebagai acos, itu lebih cepat untuk naik ke acos dibandingkan yang kru di luar Alfamart Class, karena dia dari grade 3 harus berusaha naik dulu ke grade 4 seperti itu. Untuk calon siswa yang mau masuk di SMK Negeri 1 Lumajang, jangan tanggung-tanggung, masuk aja kelas Alfamart karena jenjang karirnya ini sangat luar biasa, bisa dibuktikan. Dengan beliau-beliau ini sudah membuktikan sendiri, ya kan? Masnya bisa diceritakan bagaimana sih di Alfamart dulu, latar belakangnya dulu gimana? Oke. Histori ya. Boleh kan? Oh, boleh. Untuk motivasi siswa kami. Oke. Jadi kalau saya sendiri itu bekerja di Alfamart ya. Itu tahun 2009, bulan Juli. 2009 itu langsung penempatan saya di toko, juga statusnya kru. Setelah itu sekitar 1 tahun ya, saya dikembangkan menjadi, kalau dulu itu masih asisten kepala toko dulu. Asisten kepala toko atau MD lah ya, MD itu pertama. Sekarang namanya Acos 5. Nah, di MD itu ya di toko ya, khususnya saya aslinya dari toko, dari store. Jadi
ada senengnya, ada nggak senengnya. Nah, boleh dan diceritakan senengnya seperti apa ya kan? Buat motivasi teman-teman. Kalau senengnya sih banyak teman, terus juga beradaptasinya juga harus sangat kuat ya, karena setiap berapa ya beda-beda. Kadang kalau saya rata-rata setiap 4 bulan sekali itu mutasi toko sampai dengan saya dijadikan pegang toko itu 2011. Saya sudah jadi kepala toko. Di kepala toko ini juga menghadapi beberapa karyawan-karyawan baru juga, dengan beberapa sifat dan beberapa kondisi karyawan yang menurut saya itu saya suka gitu loh. Jadi ada yang kadang ada yang bandel, ada yang nurut, kan beda-beda. Tapi saya suka bagaimana cara saya untuk mengendalikan beberapa karyawan. Seperti itu sampai dengan tahun 2013 bulan Oktober itu ada lowongan internal. Kebetulan koordinatornya Ibu Ratih, masih koordinator ya. Masih sudah tinggi. Sudah ke manajer. Ya, itu 2013 bergabung dengan training and development sampai dengan sekarang, dan juga 2015 saya juga ikut pembukaan Alfamart Class di SMK. Keren. Iya. SMK Juga ya? bersama Ibu Ratih juga. Berarti ini yang bau raksalnya. Kebetulan ya waktu itu. Jadi kebetulan ya SMK Lumajang ini ketika GO juga dengan saya Bu ya. Jadi keluh kesahnya mulai malam lembur ya sampai menata barang. Lupa makan, tapi nggak lupa uang dari rumah kan ya? Ya nggak lupa. Nah itu di situ terus saya juga menyukai ya di Alfamart Class itu saya mengajar siswa yang pertama belum tahu Alfamart sama sekali gitu ya, sampai dengan uji kompetensi itu dengan saya. Jadi uji kompetensi ada 2, ada pasca prakerin sama pra PKWT. Kalau pasca prakerin itu setelah magang, siswa ini akan dikatakan lulus jika sudah lulus mengikuti pasca prakerin. Jadi saya langsung ke sekolah, langsung interview langsung satu persatu siswanya. Begitu juga dengan PKWT. Jadi untuk PKWT yang tidak lulus, di sini siswa juga tidak bisa langsung bekerja di Alfamart. Untuk kelas 12-nya. PKWT itu bisa dijelaskan? Ya, PKWT itu untuk siswa kelas 12 yang akan lulus. Oh gitu. Seperti itu. Jadi di sini kita ada tes pra PKWT. Kalau sudah lulus di nilai itu mendapatkan sertifikat, maka nanti langsung direkrut oleh Pak Riki. Pak Riki, wah. Nah, ini Iya. sudah ganti. Ganti ya. Jadi ketika didikan siswa itu dengan saya, kadang dengan dengan koordinator saya Bapak Ribut beserta berkoordinasi dengan Ibu Ratih juga. Setelah selesai nilai lulus ada sertifikat, kita akan rekrut 100% itu. 100%. Iya. Dari Alfamart. Kalau sudah kompetensinya oke lah, baru direkrut sama Pak Riki. Nah, oke, berarti kan ada syarat-syaratnya tertentu. Nah, itu. Oke, syarat-syaratnya ini boleh dong kita berjalan-jalan dari ruangan ini, boleh ya, Pak ya? Boleh. Boleh ya? Boleh ya Bu ya? Boleh ya? Biar kita tahu DC-nya itu sangat besar sekali, teman-teman. Saya baru pertama masuk di sini, wow. Excited sekali, keren sekali pokoknya. Pokoknya Alfamart itu keren sekali. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih untuk masuk menjadi siswa Alfamart itu, syarat-syaratnya apa saja, dan semuanya akan kita kupas bersama rekan saya, Ibu Erianti Iswahyuni SAB. Oke, sekian dulu dari saya. Salam podcast Ngompres, Jirolu, open your mind.